Halo semuanya, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai audit manajemen strategi dari perusahaan PT Medco Energi Internasional Tbk. Dalam presentasi kali ini akan berisi mengenai profil dari perusahaan, kemudian visi, misi, dan tujuan jangka panjang, audit mengenai lingkungan internal dan eksternal, kemudian ada analisis strategi existing, dan juga analisis dan pemilihan strategi korporasi. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya, Celia, sebagai ketua, ada Sherin sebagai wakil, Sega, Stefan, Suci, Tio, dan juga Jidan. Yang pertama-tama kita akan membahas mengenai profil perusahaan dari PT Medco Energi Internasional Tbk. PT Medco Energi Internasional Tbk merupakan perusahaan energi terintegrasi yang berdiri pada tahun 1980 oleh Arifin Panigoro. Awalnya bergerak di bidang jasa pengeboran migas, Medco Energi berkembang menjadi salah satu perusahaan energi swasta terbesar di Indonesia. Perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1994 dengan kode saham MEDC. Medco Energi menjalankan 3 lini bisnis utama. Yang pertama ada minyak dan gas, kelistrikan, dan energi terbarukan dan mineral. Melalui anak usaha seperti Medco Power Indonesia dan kepemilikan minoritas di PT Ama Mineral Internasional Tbk, Medco terus memperluas kiprahnya dalam pembangkitan listrik dari gas dan panas bumi, serta pengembangan energi baru seperti tenaga surya dan juga hidrogen hijau. Akuisisi Premier Oil pada 2020 memperkuat posisi Medco sebagai pemain regional di industri migas. Medco beroperasi secara global dengan aset strategis di Indonesia, Thailand, Oman, Libya, dan juga Yaman. Blok-blok eksplorasi dan produksi migas tersebar di darat maupun lepas pantai, termasuk di Sumatera, Kalimantan, dan Laut Natuna. Dengan lebih dari 4.000 karyawan, Medco menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang diawasi oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan komite-komite pendukung seperti Komite Audit dan Komite Nominasi. Berikut ini merupakan gambaran dari struktur organisasi PT Medco Energi Internasional Tbk yang memperlihatkan bahwa perusahaan ini itu dipimpin oleh 2 kelompok. Yang pertama adalah jajaran komisaris yang bertugas untuk mengawasi dan juga jajaran direktur yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan. Kepemilikan saham mayoritas yaitu sebesar 51,50% itu dipegang oleh PT Medco Daya Abadi Lestari, sementara sisanya yaitu 48,5% itu dimiliki oleh publik. Jajaran komisaris itu terdiri dari seorang komisaris utama yakni Yani Yuhani Panigoro dan 2 anggota komisaris lainnya yaitu Yase Raimi Apanigoro dan Marsilam Simajunta. Di sisi lain itu ada pucuk pemimpinan jajaran direktur itu dipegang oleh direktur utama yaitu Hilmi Panigoro yang dibantu oleh beberapa direktur dengan tanggung jawab masing-masing yaitu Roberto Lararto, Ronald Gunawan, Anton R. Matias, dan Amri Sihaan. Pembagian peran ini itu mencerminkan tata kelola perusahaan yang memisahkan fungsi pengawasan dari pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai visi, misi, dan tujuan jangka panjang dari PT Medco Energi Internasional Tbk. Untuk visi perusahaan saat ini yaitu menjadi perusahaan energi pilihan bagi investor, pemegang saham, mitra kerja, pekerja, serta masyarakat umum. Berdasarkan kriteria visi yang baik menurut Fred David, untuk visi dari PT Medco Energi itu sendiri masih terdapat beberapa kriteria yang belum sepenuhnya terpenuhi. Visi ini memang telah memenuhi aspek jangka panjang, kesederhanaan struktur kalimat, kemudian relevansi umum terhadap stakeholder, namun belum menunjukkan arah masa depan industri energi seperti keberlanjutan dan transisi energi. Selain itu, visi ini itu belum mencerminkan keunikan perusahaan dan kurang menggugah emosi dan motivasi serta cenderung pasif tanpa menunjukkan peran aktif perusahaan. Maka kami merekomendasikan untuk perbaikan reformulasi visi menjadi perusahaan energi terdepan yang berkelanjutan dan inovatif. Pilihan utama dalam membentuk masa depan energi bersih. Jadi visi ini itu tidak hanya lebih sesuai dengan kriteria visi yang baik secara teoritis, tapi juga relevan serta strategis dan konseptual terhadap tantangan serta peluang sektor energi masa kini dan mendatang.
Nah, selanjutnya merupakan misi. Misi perusahaan saat ini yaitu untuk mengembangkan sumber daya energi menjadi portofolio investasi yang menguntungkan. Berdasarkan kriteria misi yang baik menurut Fred David, jika dibandingkan dengan misi dari perusahaan saat ini, hanya sebagian kecil komponen yang telah terpenuhi. Misi ini telah mencantumkan produk ataupun jasa yang dikelola, yaitu pengembangan sumber daya energi, serta menunjukkan orientasi terhadap profitabilitas melalui frasa portofolio investasi yang menguntungkan. Namun, misi tersebut belum menyebutkan pasar ataupun pelanggan yang menjadi sasaran, tidak menyampaikan peran teknologi sebagai kekuatan operasional, dan tidak menunjukkan kepedulian terhadap karyawan sebagai aset dari strategis perusahaan. Selain itu, tidak ada penegasan nilai ataupun filosofi perusahaan seperti integritas ataupun profesionalisme, tidak menunjukkan keunggulan kompetitif Medco dibandingkan dengan perusahaan lainnya, serta belum mencerminkan tanggung jawab sosial, komitmen terhadap lingkungan, maupun perhatian terhadap citra dan reputasi dari perusahaan itu sendiri. Dengan demikian, misi yang ada saat ini itu masih jauh dari komprehensif dan perlu diperluas agar mampu mencerminkan arah strategis, tanggung jawab sosial, dan identitas kuat perusahaan dalam menghadapi tantangan global di sektor energi. Maka kami merekomendasikan untuk dilakukan perbaikan terhadap misi menjadi mengembangkan dan mengelola sumber daya energi dengan teknologi terdepan untuk menciptakan portofolio yang berkelanjutan, menguntungkan, dan bertanggung jawab, serta berkomitmen memberikan nilai kepada pelanggan, mitra, investor, dan masyarakat melalui inovasi, integritas, dan kepedulian lingkungan. Misi ini disusun sebagai bentuk perbaikan karena misi sebelumnya terlalu sempit dan hanya menekankan aspek profitabilitas, tanpa mempertimbangkan komponen strategis lain yang penting. Dengan demikian, misi baru ini menjadi lebih lengkap, relevan, secara strategis, dan mampu mewakili identitas serta komitmen Medco terhadap seluruh pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya merupakan tujuan jangka panjang. Untuk tujuan jangka panjang perusahaan saat ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah menjadi perusahaan energi berkelanjutan terbuka. Yang kedua, yaitu memperluas posisi internasional dan memperkuat kepemimpinan domestik. Yang ketiga, memajukan transisi energi. Yang keempat, meningkatkan kontribusi kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Nah, berdasarkan kriteria tujuan jangka panjang yang baik menurut Fred David, jika dibandingkan dengan tujuan jangka panjang yang dimiliki oleh PT Medco saat ini, terlihat bahwa beberapa kriteria telah terpenuhi, namun sebagian lainnya masih belum. Nah, secara substansi, tujuan-tujuan tersebut itu sudah realistis dan mencerminkan ambisi jangka panjang dari perusahaan, serta selaras dengan visi dan misi yang mengarah pada berlanjutan, kontribusi sosial, dan juga nilai ekonomi. Namun demikian, secara keseluruhan, tujuan-tujuan tersebut masih ditulis secara umum, belum mengandung ukuran yang spesifik dan juga terukur, dan tidak menyertakan indikator kuantitatif maupun batas waktu pencapaian yang jelas. Selain itu, tujuan yang ada belum sepenuhnya mencakup dimensi strategis yang lebih luas, seperti pengembangan sumber daya manusia, inovasi teknologi, kemudian transformasi digital, serta strategi pengurangan emisi skop 3. Tujuan juga belum dirancang untuk secara langsung menjadi landasan perumusan strategi perusahaan yang konkret. Maka kami merekomendasikan untuk dilakukan reformulasi ataupun perbaikan terhadap tujuan jangka panjang. Yang pertama adalah menjadi perusahaan energi berkelanjutan terdepan di Asia Tenggara pada tahun 2030 dengan portofolio energi baru dan terbarukan mencapai 35%. Yang kedua adalah memperluas jejak global ke Timur Tengah dan Asia Selatan sebelum 2035 serta mempertahankan posisi sebagai 3 besar produsen energi nasional. Yang ketiga adalah mengurangi emisi karbon skop 1 dan 2 sebesar 50% sebelum 2030 dan merumuskan roadmap skop 3 secara operasional dengan mitra rantai pasok. Yang keempat adalah meningkatkan alokasi dana CSR menjadi 5% dari laba tahunan untuk program pendidikan, kesehatan, dan energi berbasis masyarakat pada 2026. Yang terakhir adalah memberikan nilai tambah jangka panjang kepada pemegang saham melalui pertumbuhan pendapatan tahunan minimal 8% dan ROE di atas 15%. Tujuan strategis dari PT Medco yang sebelumnya itu bersifat umum, belum terukur, dan tanpa waktu yang jelas. Maka tujuan baru yang diusulkan ini memperbaiki hal ini dengan menambahkan target kuantitatif, batas tahun pencapaian, dan indikator yang konkret. Fokus keberlanjutan yang semulanya masih umum diperjelas melalui target penurunan emisi dan roadmap skop 3.
Kontribusi sosial diperkuat dengan alokasi CSR sebesar 5% dari laba pada sektor prioritas, kemudian aspek SDM dan teknologi yang sebelumnya tidak ada, kini dirancang melalui strategi pelengkap. Nilai bagi pemegang saham juga lebih terukur dengan indikator pertumbuhan pendapatan dan ROE dan menjadikan tujuan ini lebih operasional, relevan, dan juga strategis. Oke, jadi berikutnya ada audit lingkungan eksternal. Nah, di audit lingkungan eksternal kita menggunakan analisis PESTEL. Analisis PESTEL adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi suatu organisasi atau perusahaan. Nah, yang pertama ada politik. Aspek politik mencakup stabilitas pemerintahan, kebijakan energi, regulasi sektor migas, serta dinamika geopolitik global. PT Medco Energi Internasional Tbk sebagai perusahaan yang bergerak di sektor hulu migas, minyak, dan gas bumi sangat rentan terhadap perubahan-perubahan politik baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian yang kedua ada ekonomi. Dalam audit lingkungan eksternal, aspek ekonomi menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan keberlanjutan dan performa jangka panjang perusahaan. Bagi PT Medco Energi Internasional Tbk yang beroperasi di industri energi dan eksplorasi migas, kondisi makroekonomi sangat menentukan daya saing, pendapatan, dan strategi investasi. Kemudian yang ketiga ada sosial. Bagi perusahaan energi seperti PT Medco Energi Internasional Tbk, aspek sosial sangat krusial karena berkaitan dengan izin sosial untuk beroperasi, social license to operate, penerimaan masyarakat lokal, serta pengelolaan dampak sosial aktivitas eksplorasi dan produksi migas. Kemudian berikutnya ada aspek teknologi. Aspek teknologi dalam audit lingkungan eksternal berperan penting dalam menentukan efisiensi operasional, inovasi, daya saing, dan kemampuan adaptasi perusahaan terhadap dinamika industri. PT Medco Energi Internasional Tbk yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas sangat bergantung pada teknologi terkini dalam berbagai aspek operasionalnya, mulai dari eksplorasi geologi, pengeboran, pemrosesan, hingga pengelolaan limbah dan keselamatan kerja. Yang kelima ada lingkungan. Aspek lingkungan dalam audit eksternal mencakup berbagai faktor yang berkaitan dengan dampak perusahaan terhadap alam dan sebaliknya. Bagi PT Medco Energi yang beroperasi di sektor hulu migas, pengelolaan dampak lingkungan menjadi isu kritikal, terutama mengingat potensi kerusakan ekosistem yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas pengeboran dan eksplorasi. Kemudian yang terakhir ada legal. Aspek legal dalam audit lingkungan eksternal mencakup berbagai regulasi, hukum, dan kebijakan yang dapat mempengaruhi operasionalnya dan strategi perusahaan. Untuk PT Medco Energi yang beroperasi di sektor energi, aspek legal sangat penting karena melibatkan regulasi ketat yang mengatur eksplorasi, pengeboran, pengolahan, serta distribusi energi. Selain itu, adanya perubahan kebijakan dan aturan hukum terkait dengan industri energi dan keberlanjutan membuat perusahaan harus selalu beradaptasi dengan dinamika regulasi yang berlaku. Nah, berikutnya ada hasil analisis lingkungan eksternal. Yang pertama ada aspek politik. Berdasarkan hasil audit terhadap PT Medco Energi Internasional Tbk, secara umum dikatakan bahwa stabilitas politik nasional Indonesia yang relatif kondusif mendukung iklim investasi di sektor energi. Kemudian berikutnya ada aspek sosial. Audit lingkungan eksternal terhadap PT Medco Energi Internasional Tbk dari aspek sosial menunjukkan bahwa perusahaan telah beroperasi dalam lingkungan sosial yang dinamis dan menuntut adaptasi yang berkelanjutan. Kemudian berikutnya ada aspek teknologi. Audit lingkungan eksternal terhadap PT Medco Energi Internasional Tbk pada aspek teknologi menunjukkan bahwa perusahaan telah menunjukkan komitmen kuat terhadap penerapan teknologi eksplorasi dan produksi migas yang modern. Kemudian yang keempat ada aspek ekonomi. Berdasarkan hasil audit menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam posisi yang cukup sensitif terhadap fluktuasi indikator ekonomi global dan nasional. Kemudian berikutnya ada aspek legal. Hasil audit pada aspek legal menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sistem kepatuhan hukum yang cukup baik dan telah mematuhi sebagian besar regulasi yang berlaku. Kemudian yang terakhir ada aspek lingkungan. Audit lingkungan eksternal terhadap PT Medco Energi Internasional Tbk menunjukkan bahwa perusahaan telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas operasionalnya. Masuk ke 5 force factors, yang pertama ada ancaman pendatang baru atau threat of new entrants. Tingkat ancaman pendatang baru dalam industri energi, besarnya kebutuhan modal untuk eksplorasi produksi dan distribusi, serta regulasi yang ketat dari pemerintah. Jadi, industri energi memiliki hambatan masuk yang tinggi karena membutuhkan modal besar, teknologi khusus, dan izin pemerintah yang kompleks.
Yang kedua ada daya tawar pemasok atau bargaining power of supplier. Jadi daya tawar pemasok dalam industri minyak dan gas serta pemasok utama dalam industri ini mencakup perusahaan penyedia alat berat, teknologi eksplorasi, serta tenaga kerja terampil. Jadi pemasok memiliki daya tawar yang signifikan karena jumlah mereka terbatas dan produk atau jasa yang mereka tawarkan sangat penting untuk operasi perusahaan energi. Yang ketiga ada daya tawar pembeli atau bargaining power of buyers. Jadi daya tawar pembeli dalam industri minyak dan gas berada pada tingkat sedang hingga tinggi, serta ketersediaan alternatif energi, seperti energi terbarukan dan gas alam cair atau LNG. Jadi pembeli memiliki banyak pilihan dengan munculnya sumber energi alternatif yang dapat menekan harga dan keuntungan perusahaan energi. Yang keempat ada ancaman produk pengganti atau trade of substitusi. Perkembangan global menuju energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidrogen, serta fluktuasi harga minyak mendorong konsumen dan industri. Jadi produk pengganti seperti energi terbarukan semakin menarik karena perubahan iklim dan upaya untuk mengurangi emisi karbon. Yang terakhir ada persaingan industri atau industri rivalry. Kompetitor utamanya yaitu Pertamina, Chevron, dan ExxonMobil. Jadi persaingan dalam eksplorasi dan transisi energi berkelanjutan serta strategi Medco yaitu inovasi, efisiensi produksi, serta diversifikasi produk. Jadi industri energi sangat kompetitif dengan pemain besar yang bersaing dalam eksplorasi, produksi, dan pengembangan teknologi baru. Berikutnya ada analisis faktor eksternal yang mempengaruhi Medco Energi menggunakan matriks EV. Jadi matriks ini mengidentifikasi peluang dan ancaman utama serta bagaimana perusahaan merespon faktor-faktor tersebut. Masuk ke peluang, yang pertama ada peningkatan permintaan energi di Asia Tenggara, menjadi peluang ekspansi pasar regional dan penjualan migas serta listrik. Yang kedua ada dukungan pemerintah Indonesia terhadap energi bersih yang sejalan dengan investasi Medco di panas bumi dan gas alam. Yang ketiga ada komitmen global terhadap transisi energi, mendorong pengembangan energi terbarukan dan diversifikasi portofolio. Yang keempat ada kemajuan teknologi eksplorasi dan efisiensi energi yang meningkatkan margin dan efisiensi operasional Medco. Yang kelima ada kemitraan strategis dan potensi akuisisi regional yang mendukung pertumbuhan anorganik seperti akuisisi Premier Oil. Dan yang keenam ada pertumbuhan pasar energi baru terbarukan atau EBT global menjadi prospek bisnis jangka panjang di sektor EBT dan tenaga hijau dengan subtotal peluang yaitu 1,53. Berikutnya ada ancaman. Yang pertama ada fluktuasi harga minyak dan gas dunia yang mengancam pendapatan utama dari sektor migas. Yang kedua ada ketidakpastian geopolitik di wilayah operasional internasional yang menjadi potensi gangguan produksi di Timur Tengah dan Afrika Utara. Yang ketiga ada persaingan dari perusahaan energi global dan nasional yang membuat kompetisi ketat di pasar domestik dan internasional. Yang keempat ada regulasi lingkungan yang semakin ketat membutuhkan adaptasi cepat terhadap standar lingkungan baru. Yang kelima ada perubahan tren investasi ke energi hijau menjadi tekanan terhadap portofolio berbasis bahan bakar fosil. Dan yang keenam ada resiko mata uang dan volatilitas makroekonomi global yang berdampak pada beban utang dan biaya operasional luar negeri dengan subtotal ancaman 1,03. Jadi hasil dari interpretasinya adalah skor total dapat 2,56 yang menunjukkan bahwa respon strategis Medco Energi terhadap peluang dan ancaman eksternal berada di atas rata-rata, namun masih ada ruang untuk peningkatan. Jadi skor di atas 2,5 ini mengindikasikan bahwa perusahaan telah memanfaatkan peluang cukup baik dalam mengelola ancaman serta relatif efektif, terutama dalam menghadapi dinamika pasar energi global dan mendorong transisi energi. Jadi kesimpulan strategisnya yaitu kekuatan strategi Medco Energi responsif terhadap tren energi Asia Tenggara dan transisi energi global dengan ekspansi migas dan pengembangan energi terbarukan melalui Medco Power. Dengan ancaman utamanya yang terdampak yaitu fluktuasi harga migas, resiko geopolitik dari Timur Tengah dan Afrika Utara, serta tekanan regulasi dan pergeseran investor ke energi hijau. Kemudian ada rekomendasi strategis dengan memperkuat mitigasi resiko harga, percepat investasi energi masa depan dengan solar, hidrogen atau storage, dan dorong efisiensi lewat digitalisasi dan otomatisasi. Di sini disajikan analisis perbandingan antara Medco Energi dengan kompetitor utamanya yaitu Pertamina Hulu Energi dan Chevron menggunakan matriks profil kompetitif. Matriks ini mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan utama dalam industri energi dan bagaimana masing-masing perusahaan berkinerja dalam faktor-faktor tersebut. Berikut yaitu faktor-faktor kunci yang dianalisis dalam matriks ini. Yang pertama ada inovasi dan teknologi eksplorasi. Seberapa baik perusahaan berinvestasi dalam teknologi baru,
untuk menemukan dan mengembangkan sumber daya energi. Yang kedua ada diversifikasi energi terbarukan, upaya perusahaan dalam mengembangkan portofolio energi terbarukan. Yang ketiga ada skala operasi dan jaringan distribusi, yaitu seberapa luas dan efisien jaringan operasi dan distribusi perusahaan. Yang keempat ada manajemen resiko global, yaitu kemampuan perusahaan dalam mengelola resiko yang terkait dengan operasi global. Yang kelima ada efisiensi operasional dan biaya, yaitu seberapa efisien perusahaan dalam mengelola biaya operasional. Yang keenam ada kemitraan strategis dan akuisisi, kemampuan perusahaan dalam membentuk kemitraan strategis dan melakukan akuisisi yang menguntungkan. Yang ketujuh ada brand dan reputasi perusahaan, jadi seberapa kuat merek dan reputasi perusahaan di mata konsumen dan investor. Dan yang kedelapan adalah dukungan pemerintah dan regulasi domestik, jadi seberapa baik perusahaan memanfaatkan dukungan pemerintah dan beradaptasi dengan regulasi domestik. Yang didapat skor dan analisis, yang pertama Medco Energi dengan total skor 2,95 yang menunjukkan kinerja yang baik di beberapa area, terutama dalam kemitraan strategis dan akuisisi. Namun perlu peningkatan dalam skala operasi dan manajemen risiko global. Pertamina Hulu Energi dengan total skor 3,4, Pertamina menunjukkan kinerja yang kuat dalam inovasi teknologi, skala operasi, dan dukungan pemerintah. Kemudian ada Chevron dengan total skor 3,1, menunjukkan kekuatan dalam inovasi teknologi dan efisiensi operasional, tetapi perlu meningkatkan kemitraan strategis dan dukungan pemerintah. Dengan kesimpulannya yaitu keunggulan kompetitif Medco Energi berada pada kemitraan strategis dan akuisisi yang efektif. Dengan area yang perlu ditingkatkan yaitu skala operasi, manajemen risiko global, dan efisiensi operasional. Jadi di sini ada analisis yang lebih mendetail tentang CPM yang ada di slide sebelumnya. Yang pertama, hasil analisisnya ada inovasi dan teknologi eksplorasi. Jadi Medco Energi sedikit tertinggal dengan skor 0,3. Ini menunjukkan bahwa investasi dalam inovasi dan teknologi eksplorasi perlu ditingkatkan. Yang kedua ada diversifikasi energi terbarukan. Medco Energi dan Chevron memiliki skor yang sama yaitu 0,3. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua perusahaan memiliki kinerja yang sebanding dalam diversifikasi energi terbarukan. Yang ketiga ada skala operasi dan jaringan distribusi. Medco Energi memiliki skor terendah yaitu 0,2. Ini adalah area yang perlu mendapat perhatian khusus karena skala operasi dan jaringan distribusi yang terbatas dapat menghambat pertumbuhan. Yang keempat ada manajemen risiko global. Medco Energi memiliki skor yang lebih rendah yaitu 0,2. Peningkatan dalam manajemen risiko global sangat penting untuk melindungi aset dan operasi perusahaan di berbagai wilayah. Yang kelima ada efisiensi operasional dan biaya. Jadi Medco Energi dan Pertamina Hulu Energi memiliki skor yang sama yaitu 0,45. Ini menunjukkan bahwa efisiensi operasional Medco Energi sebanding dengan Pertamina. Yang keenam ada kemitraan strategis dan akuisisi. Medco Energi unggul pada faktor ini dengan skor 0,6. Kemitraan strategis dan akuisisi merupakan kekuatan utama dalam Medco Energi. Yang ketujuh ada merek dan reputasi perusahaan. Medco Energi memiliki skor 0,45. Jadi merek dan reputasi perusahaan perlu terus ditingkatkan untuk memperkuat posisi di pasar. Yang kedelapan ada dukungan pemerintah dan regulasi domestik. Medco Energi memiliki skor 0,45, sedangkan Chevron memiliki skor terendah yaitu 0,3. Dukungan pemerintah dan kemampuan beradaptasi dengan regulasi domestik adalah faktor paling penting yang perlu diperhatikan. Berikutnya ada keunggulan dan kelemahan. Keunggulan, salah satu keunggulan utama Medco Energi terletak pada aspek kemitraan strategis dan akuisisi. Selain itu, Medco Energi memiliki nilai yang sama dengan Chevron dalam hal diversifikasi energi terbarukan. Untuk kelemahan, Medco Energi masih memiliki sejumlah kelemahan signifikan. Skor terendah diperoleh pada faktor skala operasi dan jaringan distribusi. Dalam aspek manajemen risiko global, Medco Energi juga tertinggal. Selain itu, Medco Energi kalah bersaing dengan Chevron yang memiliki tingkat efisiensi lebih tinggi. Reputasi dan kekuatan merek perusahaan juga masih berada di bawah Pertamina dan Chevron. Medco Energi tertinggal dari kedua pesaing yang menandakan pentingnya investasi lebih lanjut pada teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing jangka panjang. Nah, bagi pembahasan selanjutnya ada bab 4 yaitu audit lingkungan internal. Nah, audit lingkungan internal sendiri adalah proses evaluasi sistematis yang dilakukan secara berkala oleh suatu organisasi untuk memulai sejarah mana dan kegiatan operasionalnya untuk memenuhi peraturan lingkungan yang berlaku serta standar kebijakan internal perusahaan. Nah, audit internal ini mencakup identifikasi dari potensi dampak lingkungan, penilaian efektivitas pengolahan limbah, emisi, penggunaan sumber daya alam, serta upaya dari pelestarian lingkungan hidup. Tujuannya sendiri adalah untuk mendorong peningkatan kinerja lingkungan melalui langkah-langkah
korektif dan juga preventif berbasis dari data yang objektif. Nah, untuk PT Medco International Tbk ini sebagai perusahaan energi nasional yang memiliki komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip keberhasilan dan juga tata kelola lingkungan yang baik, menjadikan audit lingkungan internal mereka sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem manajemen lingkupnya. Nah, dengan cakupan operasional yang luas, mulai dari ekspansi dan produksi migas hingga energi terbarukan. Nah, pelaksanaan audit internal ini akan membantu Medco untuk memastikan seluruh aktivitasnya dan juga berjalan sesuai standar nasional dan internasional. Sekaligus perusahaan ini harus mendukung dari pencapaian target ESG dan juga kontribusi terhadap tujuan pembangunan keberlanjutan atau SDGs-nya. Selanjutnya ada pembahasan mengenai beberapa poin dari audit lingkungan internal. Baik, untuk audit lingkungan internal terhadap PT Medco Energi International Tbk pada aspek manajemen bertujuan sendiri untuk menilai seberapa efektif perusahaan untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan strategisnya. Nah, dalam industri energi yang sangat kompetitif dan rentan terhadap perubahan eksternal, manajemen yang kuat menjadi fondasi utama untuk menjaga keberlanjutan usaha dan inovasi. Oleh karena itu, manajemen perencanaan dan perorganisasian serta motivasi staffing dan pengendalian sebagai bagian dari strategi internasional perusahaan. Untuk dari aspek planningnya, PT Medco akan melibatkan beberapa tahapan, termasuk dari peramalan tren, pengembangan strategi, dan juga pembuatan kebijakan yang mengatur arah dan operasional dari pentingnya rencana kontingensi untuk mengantisipasi dari perusahaan yang tak terduga. Maksudnya dari perubahan yang tak terduga, seperti perubahan dari kebijakan pemerintah yang seiring berjalan waktu akan berubah, atau dari krisis ekonomi global. Selanjutnya, untuk aspek organizing, PT Medco ini maksudnya adalah organisasi ini akan menggabungkan dari komando. Jadi, yang sangat terdesentralisasi di beberapa unit bisnis untuk memastikan dari respon yang cepat terhadap perubahan di pasar lokal. Nah, untuk dari aspek motivatingnya, maksudnya adalah memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan karyawan dan juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap tujuan perusahaan. Nah, untuk staffingnya atau sumber daya manusianya, perusahaan Medco sendiri akan memiliki kebijakan keselamatan kerja yang sangat ketat, sehingga mengingat industri dari energi ini merupakan salah satu yang paling beresiko. Nah, untuk yang terakhir ada aspek controlling, yaitu dengan Medco ini akan mengadopsi sistem pelaporan yang transparan untuk memastikan bahwa eksekutif dan pemangku kepentingan lainnya dapat memantau kinerja secara real time. Nah, adapun manajemen audit checklist of question. Nah, untuk aspek pertanyaan, apakah perusahaan Medco sendiri menggunakan konsep manajemen yang strategis, dinilai sesuai karena PT Medco sendiri menerapkan beberapa konsep manajemen strategis secara aktif melalui perencanaan jangka panjang, strategi transisi energi, dan juga pengelolaan risiko berbasis analisis lingkungan internal dan eksternal. Untuk pertanyaan lainnya juga sesuai dengan pertanyaan akhir, ada apakah struktur organisasi perubahan sesuai, dinilainya sesuai karena struktur organisasinya cukup fleksibel dan juga mendukung inovasi serta respon cepat terhadap perusahaan, di mana PT Medco ini juga melakukan evaluasi berkala terhadap struktur untuk tetap relevan dengan dinamika industri energi. Nah, untuk dari segmen marketing sendiri,
PT Medco sendiri diperlukan perubahan menyeluruh terhadap strategis dari struktur pemasaran dan memperkuat juga positioning Medco sebagai pimpinan energi bersih di kawasan. Untuk menilai efektivitas fungsi pemasaran PT Medco Energi Internasional Tbk akan dilakukan evaluasi berdasarkan marketing audit checklist. Di sini akan bertujuan untuk menilai sejauh mana aspek-aspek utama dalam pemasaran perusahaan telah menjamin secara optimal. Berikut adalah hasil dari penilaian terhadap masing-masing aspek. Untuk selanjutnya ada dari keuangan atau akuntansi, di mana PT Medco International Tbk sendiri menunjukkan kinerja keuangan yang stabil dengan kekuatan dan kelemahan yang dapat diidentifikasi melalui analisis rasio keuangan. Per Desember 2024 lalu, perusahaan mencatat return of equity sebesar 17,44% dan debt of equity ratio sebesar 152,19%, di mana ini akan menandakan bahwa profitabilitas yang kuat, namun juga menunjukkan tingginya tingkat leverage yang masih perlu dikelola dengan hati-hati. Maka kemampuan perusahaan untuk menghimpun modal jangka pendek mencapai sekitar 6,87 triliun serta likuiditas yang memadai melalui kas dan setara kas sebesar 425 US dollar juta. Selain itu, PT Medco sendiri memiliki akses pendanaan jangka panjang, di mana melalui berbagai instrumen hutang maupun ekuitas yang digunakan dalam pengembangan proyek-proyek energi domestik maupun internasional. Nah, untuk dari aspek marketingnya sendiri, dilakukan juga evaluasi berdasarkan Finance Audit Checklist, di mana daftar ini berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan strategis yang bertujuan untuk menilai sejauh mana aspek utama dalam pemasaran perusahaan telah dijalankan atau dilakukan secara optimal. Berikut adalah salah satu dari pertanyaan dan juga alasannya. Yang pertama, salah satunya adalah apakah prosedur penganggaran modal perusahaan itu dinilai efektif? Penilaiannya adalah tidak sesuai karena evaluasi lingkungan pada proses investasi belum sepenuhnya ditetapkan, di mana aspek ESG belum menyatu utuh dalam penganggaran. Nah, untuk yang sesuai ada juga apakah perusahaan dapat memperoleh modal jangka panjang melalui utang atau ekuiditas. Hal ini dinilai sesuai karena perusahaan Medco aktif menggunakan pendanaan jangka panjang untuk ekspansi dan juga pengembangan proyek energi. Untuk selanjutnya ada juga dari aspek produksi atau operasi, di mana PT Medco Energi juga akan mengimplementasikan kinerja atau kerangka kerja Operational Excellence atau EO yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, kendala, dan juga efisien dalam seluruh tim produksi lini. Nah, dan operasinya juga ya. Selanjutnya melalui penerapan teknologi modern juga strategi lokasi yang tepat, perusahaan Medco sendiri mampu menjaga keberlanjutan dan daya saing bisnisnya dalam jangka panjang. Nah, untuk penilaian efektivitas fungsi keuangan dari PT Medco Energi Internasional Tbk dilakukan evaluasi yang berisi pertanyaan-pertanyaan strategis yang bertujuan untuk menilai sejauh mana sih aspek-aspek utama dalam perusahaan dan operasional perusahaan telah dijalankan secara optimal. Nah, salah satunya ada penilaian tidak sesuai dari pertanyaan apakah kebijakan dan prosedur pengendalian inventaris itu efektif. Di sini alasannya tidak ditemukan informasi eksplisit tentang sistem atau prosedur kontrol inventaris dalam sumber terbuka. Namun ada pula dari keseluruhan pertanyaan ini semuanya hampir semua sesuai kecuali satu yang tadi. Dan juga ada pertanyaan sesuai, salah satunya adalah apakah perusahaan memiliki kompetensi teknologi. Hal ini dinilai sesuai karena Medco menerapkan teknologi pengeboran dan juga pengolahan gas modern dan pengembangan proyek energi terbarukan seperti PLTS dan juga gas geonetral. Selanjutnya, untuk dari aspek penelitian dan pengembangan dari PT Medco International Tbk ini memiliki secara keseluruhannya kegiatan R&D dari perusahaan mereka sudah mengarah pada inovasi berkelanjutan dan pengembangan dari teknologi energi bersih. Meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan dari sisi sistem pendukung dan integritas internal. Nah, untuk menilai efektivitasnya sendiri, hampir semuanya
dijawab sudah sesuai dan belum sesuai ada 2 poin. Salah satunya akan saya bahasakan, yaitu untuk pertanyaan, apakah sistem informasi manajemen dan komputasi perusahaan menandai untuk mendukung R&D? Di sini dinilai belum sesuai karena tidak ada informasi eksplisit tentang sistem informasi dan teknologi pendukung R&D yang digunakan oleh perusahaan. Dan juga salah satu pertanyaan yang sesuai adalah jika menggunakan pihak luar untuk R&D, apakah biaya yang dikeluarkan akan efektif? Hal ini dinilai statusnya sesuai karena Medco sendiri bekerja dengan pihak seperti Pertamina, Geothermal, dan juga Green Fire Energy, di mana ini akan menunjuk kerja sama strategis yang efisien dalam pengembangan. Hal ini mereka terlibat dalam proses energi terbarukan skala besar yang menunjukkan keterlibatan tenaga ahli meskipun tidak disebut secara eksplisit per individunya. Selanjutnya, pembahasan mengenai sistem informasi manajemen. Nah, dari PT Medco Energi Internasional Tbk sendiri menunjukkan bahwa komitmen terhadap pengembangan dan juga pemanfaatan sistem informasi manajemen atau SIM yang mendukung efisiensi operasional dan juga pengambilan keputusan berbasis data. Meskipun informasi secara rinci ini mengenai platform SIM yang digunakan tidak secara eksplisit diungkap, namun dijalankan oleh perusahaan memberikan indikasi yang kuat terhadap adanya sistem informasi yang integrasi dan juga yang akan terus dikembangkan. Nah, secara keseluruhannya Medco Energi ini tampak memiliki fondasi sistem informasi manajemen yang baik dan terus berkembang. Nah, meskipun transparan terhadap implementasi dari teknis dan evaluasi efektivitas masih terbatas dalam laporan publik yang tersedia. Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan berada pada proses transformasi digital yang berprogres dan menempatkan teknologi informasi sebagai bagian dari pentingnya strategi bisnis jangka panjang. Selanjutnya, analisis rantai nilai. Terdapat aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Pada aktivitas utama, yang pertama ada supplier cost. Supplier cost PT Medco Energi menunjukkan bahwa perusahaan mengelola pengadaan minyak, gas, dan energi terbarukan dengan mempertimbangkan kualitas, harga, dan keandalan pemasok, serta mengoptimalkan bahan bakar dan energi untuk operasional produksi guna memastikan efisiensi dan keberlanjutan bisnis. Aktivitas utama yang kedua yaitu production cost. Nah, analisis rantai produksi PT Medco Energi mencakup eksplorasi minyak dan gas dengan riset geologis serta teknologi pengeboran canggih. Diikuti dengan pengelolaan ladang dan pengolahan energi untuk memastikan efisiensi operasional serta keberlanjutan pengembangan energi terbarukan. Yang ketiga ada distribution cost. Analisis rantai nilai ini pada PT Medco Energi mencakup pengelolaan infrastruktur seperti jaringan pipa, transportasi darat dan laut untuk pengiriman energi, serta logistik dan sistem pemantauan stok guna memastikan kelancaran distribusi dan operasional. Analisis rantai nilai yang kedua yaitu aktivitas pendukung. Dalam aktivitas pendukung terdapat marketing cost. Dalam marketing cost PT Medco Energi, pemasaran dan penjualan mencakup strategi pemasaran multikanal, negosiasi kontrak jangka panjang dengan konsumen industri, serta analisis harga berbasis pasar global untuk memastikan daya saing dan stabilitas bisnis. Aktivitas pendukung yang kedua yaitu customer service cost. Pada PT Medco Energi, dalam pelayanan pelanggan mencakup pelayanan teknis untuk memastikan keandalan sistem energi serta pemanfaatan CRM guna mengelola hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan mitra bisnis secara efektif. Aktivitas pendukung yang ketiga yaitu manajemen cost. Dalam PT Medco Energi, dalam manajemen mencakup pengelolaan SDM untuk memastikan operasional yang efisien, manajemen keuangan untuk mengoptimalisasi anggaran dan investasi, serta kepatuhan hukum guna menjaga kelangsungan bisnis sesuai regulasi industri. Selanjutnya ada core competencies. Kompetensi inti pada PT Medco Energi terletak pada efisiensi eksplorasi dan produksi energi dengan teknologi canggih serta inovasi di sektor energi terbarukan yang memperkuat daya saing perusahaan dalam rantai industri energi. Selanjutnya ada distinctive competencies, yaitu kompetensi distintif PT Medco Energi terletak pada pengelolaan energi terbarukan dan inovasi teknologi yang memperkuat keunggulan perusahaan dalam rantai nilai melalui efisiensi operasional dan mengoptimalisasikan biaya
Medco terus meningkatkan daya saing dan inovasi dalam industri energi. Selanjutnya yaitu pembahasan EV Matrix. Di sini terdapat tabel EV Matrix, yaitu faktor internal strategis, ada kekuatan, strength, dan kelemahan, weakness. Dan di sampingnya ada kolom bobot, rating, dan skor tertimbang. Dari strength dan weakness, maka didapat total skor tertimbangnya itu 2,53. Hasil interpretasi dari tabel EV matrix ini, yaitu skor total EV matrix sebesar 2,53 dari maksimalnya 4, menunjukkan bahwa kekuatan internal perusahaan sedikit lebih dominan daripada kelemahannya. Nah, PT Medco Energi Internasional berada dalam kondisi internal yang cukup solid, tetapi belum maksimal dalam memanfaatkan semua kekuatan atau mengatasi kelemahan. Perusahaan Medco memiliki landasan strategis yang cukup baik untuk terus tumbuh dan mempertahankan posisinya di industri energi. Namun beberapa aspek kelemahan masih menghambat daya saing, terutama pada sisi efisiensi biaya dan tantangan eksternal yang berdampak pada aspek internal, misalnya pada regulasi dan fluktuasi pasar. Maka didapat ada beberapa poin. Yang pertama, di sertifikasi bisnis dan penerapan standar keberlanjutan seperti ISO 14001 menjadi kekuatan utama yang mendukung daya saing perusahaan. Yang kedua, penggunaan teknologi modern dan sistem informasi canggih meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Yang ketiga itu ketergantungan pada sektor migas dan tingginya biaya proyeksi energi baru menjadi kelemahan strategis yang perlu diatasi. Yang keempat, tantangan pengelolaan SDM, lintas negara, dan keterbatasan akses terhadap hasil R&D dapat menghambat inovasi. Yang terakhir, yaitu perusahaan Medco perlu memperkuat transisi energi bersih, manajemen risiko, dan kolaborasi strategis untuk mempertahankan posisi kompetitif dan berkelanjutan. Oke, jadi selanjutnya adalah analisis strategi existing. Oke, selanjutnya adalah strategi level bisnis. Yang pertama ada strategi diferensiasi. Medco Energi menerapkan strategi diferensiasi dengan menambahkan gas ke portofolio sebagai bahan bakar transisi yang berfokus pada pengembangan energi geothermal dan tenaga surya untuk menyediakan solusi energi yang lebih bersih dan dapat diandalkan, serta menarik pelanggan yang peduli akan lingkungan. Yang kedua ada strategi terintegrasi. Di sini Medco Energi mengintegrasikan operasi minyak dan gas, energi terbarukan serta layanan terkait untuk meningkatkan efisiensi dan menawarkan solusi energi yang lebih bersih dan lengkap, sehingga memperkuat posisinya sebagai penyedia solusi energi terintegrasi di pasar. Yang ketiga adalah strategi kepemimpinan biaya. Medco Energi juga menerapkan strategi kepemimpinan biaya dengan mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi operasional, menjaga biaya per unit gas dan minyak di bawah $10 per BOE, serta menggunakan teknologi digital untuk optimasi dan pengembangan sumber daya manusia berkualitas. Yang keempat ada strategi kinerja operasional. Di sini Medco Energi menerapkan strategi efisiensi operasional dengan
divestasi aset tidak strategis, mengurangi emisi GRK atau gas rumah kaca melalui energi terbarukan, dan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja bisnis yang keberlanjutan. Yang terakhir ada strategi inovasi dan teknologi. Di sini Medco Energi fokus pada inovasi dan teknologi untuk mendukung strategi keberlanjutannya, menerapkan teknologi yang canggih dalam operasinya, berkolaborasi dalam penelitian hidrogen dan CCS, serta menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Oke, selanjutnya adalah strategi level fungsional. Yang pertama adalah efisiensi operasional dan teknologi. Di sini Medco Energi memanfaatkan teknologi canggih dan analitik data real time untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi downtime, dan mematuhi regulasi lingkungan. Yang kedua adalah pengelolaan keuangan dan investasi. Di sini juga Medco Energi mengelola utang melalui refinancing dan berinvestasi di migas serta energi terbarukan untuk memperkuat likuiditas dan mendukung transisi energi bersih. Yang ketiga ada pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Di sini Medco Energi mengembangkan sumber daya manusia melalui pelatihan kesejahteraan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Yang keempat ada tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa disebut CSR. Perusahaan menjalankan program CSR ini di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Yang terakhir adalah komitmen terhadap keberlanjutan dan ESG. Medco Energi menerapkan prinsip ESG dengan fokus pada pengurangan emisi, efisiensi energi, dan transparansi untuk meningkatkan reputasi dan menarik para investor untuk datang ke PT Medco Energi Internasional Tbk. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan pemilihan strategi korporasi. Oke, selanjutnya ke input. Di input ini adalah merupakan gabungan dari EV, IV, dan CPM. Di sini internal factor evaluation atau IV-nya mendapatkan skor 2.53 dengan kekuatannya di sini adalah diversifikasi energi, migas, gas terbarukan, standar lingkungan ISO 14001 dan teknologi inovatif. Terus kelemahannya adalah ketergantungan migas, biaya operasional tinggi, kompleksitas SDM, risiko keuangan, volatilitas pasar. Selanjutnya ke external factor evaluation atau disebut EV, mendapatkan skor 2,56. Peluangnya adalah permintaan energi Asia Tenggara meningkat, dukungan energi bersih pemerintah, kemitraan strategis. Setelah itu ada ancamannya, yaitu fluktuasi harga migas, ketidakpastian geopolitik, regulasi lingkungan yang ketat. Selanjutnya ada competitive profile matrix atau disebut CPM, mendapatkan skor dengan 2,95. Di sini keunggulannya adalah diversifikasi energi terbarukan, efisiensi operasional, dan kemitraan strategis. Setelah itu ada tantangannya, yaitu skala operasi dan jaringan distribusi. Rekomendasi strategi dari kami, yang pertama adalah meningkatkan investasi energi terbarukan, mengurangi ketergantungan migas. Yang kedua, mengoptimalkan efisiensi operasional dengan teknologi dan digitalisasi. Yang ketiga, ekspansi pasar regional dan kemitraan strategis di Asia Tenggara. Yang terakhir, yang keempat, adaptasi regulasi lingkungan dengan strategi keberlanjutan progresif. Oke, selanjutnya ada pencocokan terbagi menjadi 3. Yang pertama, gambaran strategi korporasi Medco Energi. Fokus utama pada 3 lini bisnis. Yang pertama, minyak dan gas. Yang kedua, ketenaga listrikan bersih dan terbarukan. Yang ketiga, pertambangan tembaga dan emas. Komitmen terhadap bisnis berkelanjutan dan target net zero emission. Peningkatan skor ESG, MSCI ESG. Pengembangan portofolio gas sebagai bahan bakar transisi rendah karbon. Selanjutnya yang kedua ada strategi operasional dan pengembangan. Ekspansi aset migas, yang pertama akuisisi 20% Blok 60 dan 48 Oman pada tahun 2023. Yang kedua proyek utama di South Natuna Sea.
Selanjutnya pengembangan energi terbarukan, yang pertama PLTS Bali Timur dan PLTP Ijen. Yang kedua proyek tenaga surya di Pulau Bulan. Optimasi efisiensi dan pengurangan emisi, yang pertama pengurangan flaring 96.000 per tahun. Yang kedua target penurunan emisi karbon metan 25% pada tahun 2025 dan 37% pada tahun 2030. Yang terakhir, rencana dan komitmen jangka panjang. Ekspansi regional di Asia Tenggara dan Oman untuk memperkuat produksi gas berbiaya rendah. Fokus pada digitalisasi dan inovasi teknologi untuk efisiensi operasional, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan sosial lingkungan berkelanjutan. Target penjualan listrik bersih meningkat dengan 21% dari EBIT, mendukung transisi energi nasional dan global melalui investasi berkelanjutan. Oke, selanjutnya kita akan ke matriks. Yang pertama ada SWOT matrix. SWOT matrix di sini adalah merupakan gabungan dari EV dan IV. Yang pertama ada strength dan opportunities-nya, yaitu Medco Energi dapat memanfaatkan pengalaman dan teknologi untuk mengembangkan energi terbarukan di pasar yang bertumbuh. Setelah itu ada strength dan threats-nya, yaitu Medco Energi perlu melakukan diversifikasi portofolio untuk mengurangi dampak fluktuasi harga minyak dan tekanan ekonomi. Terus weakness opportunities-nya, Medco Energi harus berinvestasi pada teknologi dan SDM untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok dan mempercepat program CSR. Terus weakness threats-nya, Medco Energi wajib memperkuat pengelolaan risiko keuangan, mengembangkan infrastruktur mandiri untuk menanggulangi tantangan operasional. Selanjutnya ke grand strategi matrix. Di posisi di kuadran 1 ada strategi agresif. Yang pertama penetrasi pasar, yang kedua pengembangan pasar, yang ketiga pengembangan produk, yang keempat integrasi hilir, yang kelima diversifikasi terbatas. Terus di kuadran 2 ada strategi selektif atau peningkatan daya saing. Yang pertama ada diferensiasi produk, yang kedua ada reposisi merek, yang ketiga ada fokus pasar ceruk. Di kuadran ketiga ada strategi turnaround. Ini merupakan posisi kompetitif yang lemah dan pertumbuhan industri yang cepat. Yang pertama itu retrenchment, yang kedua divestasi unit tidak produktif, yang ketiga restrukturisasi organisasi. Terus di kuadran 4 posisi kompetitif yang lemah dan pertumbuhan industri yang lambat. Yang pertama adalah likuidasi aset yang tidak menguntungkan, yang kedua efisiensi biaya, yang ketiga adalah pengurangan kapasitas biaya. Selanjutnya ada ke BCG matrix. Di BCG matrix ini ada yang stars 2, yaitu eksplorasi dan produksi minyak dan gas di Indonesia, pembangkit listrik energi terbarukan. Terus di question mark 1, proyek-proyek eksplorasi baru, bisnis pertambangan tembaga dan emas. Di case cows ada blok Natuna, C blok B, dan operasi minyak dan gas di luar negeri. Di docs 4 ada beberapa aset migas matang, bisnis jasa pengeboran. Selanjutnya ke space matrix. Dimensi FS. Faktor penilaiannya adalah pertumbuhan pendapatan, posisi likuiditas, ROA positif, dan efisiensi operasional yang mendapatkan skor plus 6. Terus di dimensi CA, diferensiasi produk rendah, ketergantungan pada energi fosil, persaingan ketat, mendapatkan skor minus 4. Di IS, faktor penilaiannya adalah permintaan energi meningkat, potensi transisi EBT, peluang ekspansi regional, mendapatkan skor plus 5. Selanjutnya ada ES, yang faktor penilaiannya adalah fluktuasi harga minyak, ketidakpastian geopolitik, dan regulasi transisi energi, mendapatkan skor minus 5. Selanjutnya ada IE matrix, yang merupakan gabungan dari FM dan IFEM, eksternal dan internal faktor matrix.
Oke, selanjutnya ada keputusan. Di sebelah kiri ada tabel kuantitatif strategic planning matrix atau KSPM. Di sana terdiri dari faktor strategis, bobot, diverifikasi, dan penetrasi dan pengembangan. Dengan hasil interpretasi secara keseluruhan, strategi diverifikasi memiliki nilai yang lebih tinggi karena perusahaan dinilai lebih mampu memanfaatkan peluang yang ada, seperti meningkatnya permintaan energi terbarukan dan dukungan pemerintah untuk EBIT. Selain itu, strategi diverifikasi dinilai lebih baik dalam menghadapi ancaman seperti regulasi transisi energi dan ketidakpastian geopolitik. Dari sisi kekuatan, stabilitas keuangan, efisiensi, serta pengalaman dan teknologi yang dimiliki perusahaan lebih mendukung strategi diverifikasi. Walaupun penetrasi dan pengembangan unggul dalam pertumbuhan pasar, energi domestik, dan portofolio migas yang luas, keunggulan ini tidak cukup untuk mengungguli total nilai diverifikasi. Dari sisi kelemahan, ketergantungan pada energi fosil, diferensiasi produk yang belum optimal, dan ketergantungan pada pemasok teknologi memberikan dampak yang lebih besar pada strategi penetrasi dan pengembangan dibandingkan dengan diverifikasi. Oke, selanjutnya ada overview. Yang pertama ada tujuan integrasi faktor internal dan eksternal untuk menghasilkan alternatif strategi yang paling sesuai. Yang kedua adalah ada alat bantu, SWOT matrix, IE matrix, filtering seperti SPACE matrix, GSM, BCG matrix. Yang ketiga ada output, rekomendasi strategi yang terukur dan terarah. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strategi SO atau Strengths Opportunities. Manfaatkan kekuatan atau pengalaman dan teknologi untuk menjadi pemain utama di energi terbarukan yang berkembang. Yang kedua ada strategi ST, Strengths and Threats, diverifikasi untuk menjaga kinerja keuangan di tengah ketidakpastian harga minyak. Yang ketiga ada strategi WO, Weakness Opportunities, kurangi ketergantungan pemasok asing dengan investasi teknologi sendiri dan tingkatkan CSR untuk ekspansi bisnis. Yang keempat ada strategi WT atau Weakness Threats, kelola risiko keuangan dan kembangkan infrastruktur mandiri. Selanjutnya ada IE matrix dan filtering. Yang pertama ada IE matrix kuadran 5 hold and maintain dengan skor IV 2,53 dan skor EV 2,56. Selanjutnya ada space matrix kuadran agresif, strategi ekspansi internasional, diverifikasi ke EBIT atau panas bumi dan surya, investasi teknologi masa depan. Yang ketiga ada GSM kuadran 1, posisi kompetitif terkuat, pertumbuhan industri tinggi dengan strategi agresif, penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan produk integrasi. Oke, selanjutnya ada BCG Matrix atau portofolio bisnis. Yang pertama ada STARS, pertumbuhan tinggi atau pangsa pasar tinggi, eksplorasi dan produksi migas di Indonesia, serta pembangkit listrik EBIT. Yang kedua ada cash cow, pertumbuhan rendah, pangsa pasar tinggi, Blok Natuna si Blok B, operasi migas di luar negeri, contohnya di negara Libya dan Oman. Selanjutnya ada question mark, pertumbuhan tinggi, pangsa pasar rendah, proyek eksplorasi baru, bisnis pertambangan, tembaga, dan emas. Yang terakhir ada DOX, pertumbuhan rendah, pangsa pasar rendah, aset migas matang, bisnis jasa pengeboran. Yang kedua ada rekomendasi strategi terpadu. Strategi utama yaitu memanfaatkan peluang EBIT dengan investasi agresif. Portofolio bisnis ada pertahankan investasi di STARS, optimalkan cash flow, selektif pada question mark, pertimbangkan investasi DOX. Selanjutnya ada fokus penguatan EBIT untuk pertumbuhan dan keberlanjutan. Transisi dari migas tradisional. Yang terakhir ada kesimpulannya yaitu pendekatan strategi adaptif, selektif, dan berorientasi keberlanjutan adalah kunci.